Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang kerajaan di Malaka. Sebagai persimpangan jalur perdagangan antara Samudra Hindia dan Asia Timur, Kepulauan Melayu secara konsisten telah menjadi daerah kaya, beragam, dan penting secara politis. Tidak lama setelah kehidupan Nabi Muhammad, Islam mulai menyebar di wilayah tersebut. Faktor perdagangan menjadi salah satu elemen terpenting dalam penyebaran agama Tauhid ini di tanah Melayu ini. Selama berabad-abad, perlahan orang-orang Asia Tenggara mulai menerima Islam dan menciptakan kota-kota dan kerajaan Islam. Salah satu kerajaan terpenting di wilayah ini adalah Kesultanan Malaka, yang mencapai puncak kejayaannya pada pertengahan tahun 1400-an. Sebagai sebuah kerajaan yang kuat dan berpengaruh, penyebaran Islam sangat bergantung dengan perkembangan Kesultanan Malaka. Sayangnya, Kesultanan Malaka tidak bertahan lama karena Portugal sebagai pendatang baru di wilayah tersebut mampu menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Setelah itu, dominasi Eropa selama beberapa abad di tanah Nusantara pun dimulai. Salah satu jalur dagang yang paling penting di era pramodern adalah Selat Malaka. Secara geografis, selat ini berbatasan di sisi utaranya dengan Semenanjung Malaya dan di sisi selatannya dengan Pulau Sumatera yang berhubungan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar lalu lintas perdagangan di kawasan tersebut melewati selat sempit ini. Wajarlah kalau pantai-pantai di wilayah tersebut menjadi kawasan perdagangan yang padat. Pada tahun 1400-an, seorang raja pribumi yang bernama Iskandar Shah mendirikan kerajaan baru di lokasi yang sekarang disebut Malaka, di pantai utara Selat Malaka. Beberapa sejarawan mengatakan dia adalah seorang mualaf karena memeluk Islam. Namun sejarawan lain tidak berpendapat dengan teori ini. Namun kenyataannya, dalam beberapa dekade, kesultanan yang ia dirikan, yaitu Kesultanan Malaka, menjadi salah satu penyokong utama Islam di wilayah tersebut. Sebagai sebuah kerajaan yang kuat dan luas, Kesultanan Malaka memiliki budaya yang mempengaruhi dan diadopsi oleh negara-negara tetangga. Dengan persamaan budaya ini, yaitu budaya Melayu, proses penyebaran Islam ke seluruh wilayah Nusantara menjadi lebih mudah. Budaya Melayu dan Islam begitu terkoneksi. Kehadiran pedagang-pedagang India dan Arab di wilayah itu kian menyemarakkan penyebaran Islam di daerah tersebut. Demikian juga dengan kedatangan Laksamana Zheng He atau lebih dikenal dengan Laksamana Cheng Ho, membuat dakwah Islam kian ramai dan semakin membuktikan bahwa Islam tidak disebarkan dengan kekerasan. Di akhir tahun 1400-an, kerajaan Portugal mulai mencari peluang perdagangan baru di laut lepas. Alih-alih mengandalkan jalur darat ke pasar rempah-rempah Asia yang didominasi oleh Venesia, Portugis memutuskan untuk menemukan rute laut ke Cina. Penjelajah Vasco da Gama berhasil berlayar di sekitar ujung selatan Afrika pada akhir tahun 1400-an dengan bantuan navigator muslim yang akrab dengan Samudra Hindia. Dengan hasil temuan baru ekspedisi bangsa Eropa ini, dengan cepat Portugal menjadi kekuatan angkatan laut di Samudra Hindia dan berusaha untuk mendominasi pasar rempah-rempah Asia. Setelah mendirikan basis di kota-kota India seperti Goa, Calicut, sekitar tahun 1510 Masehi, Portugis terus menjelajah ke timur untuk memperluas kerajaan perdagangan mereka. Pada tahun 1511 Masehi, mereka memutuskan untuk menaklukkan pelabuhan penting di Malaka untuk mengontrol perdagangan dengan Cina. Pada awalnya, mereka berusaha untuk menciptakan hubungan yang ramah dengan Sultan Malaka, Muhammad Shah, dan menggunakannya sebagai mitra dalam kerajaan. Namun setelah diperingatkan oleh Muslim Tamil yang telah melihat kekejaman Portugis di Goa, Sultan Mahmud menolak untuk mengizinkan Portugis memasuki wilayahnya. Dan pada tanggal 25 Juli 1511, komandan Portugis yaitu Afonso de Albuquerque mulai menyerang Malaka. Meskipun bersekutu dengan negara-negara muslim tetangga, Kesultanan Malaka tidak mampu menahan kehebatan senjata Portugis yang lebih modern dan canggih. Akhirnya, pada akhir Agustus, kota ini berhasil ditaklukkan. Portugis segera merekonstruksi benteng A Formosa untuk melindungi mereka dari serangan balik orang-orang Melayu. Bahan pembangunan diambil dari sebagian besar bangunan di pusat kota, termasuk masjid dan gedung-gedung utama pemerintah dihancurkan
dan batunya digunakan untuk membangun benteng. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Kesultanan Malaka menjadi daerah yang berada di bawah dominasi asing. Untuk 150 tahun ke depan, Portugis akan mengontrol Selat Malaka dan berusaha untuk menundukkan penduduk lokal Melayu. Upaya untuk menggantikan agama masyarakat dengan agama Katolik secara keseluruhan gagal. Tapi dominasi ekonomi dan politik dari wilayah yang nantinya akan menjadi Malaysia dan Indonesia terus berlangsung hingga abad ke-20. Setelah Portugis datang, Belanda menyusul di tahun 1600-an dan Inggris di tahun 1800-an. Meskipun masa kolonial Eropa, Islam terus berkembang di wilayah tersebut dan masih menyediakan dasar bagi masyarakat ke Asia Tenggara. Oke, itu dia guys tentang sejarah Kerajaan Malaka. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang menambahkan silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in the next video. Bye bye.